Bedah saham yang bakalan terbang hari ini. Goto, BBRI, BBCA, BMRI, BBNI, Buka, Bumi, Telkom, Aman, Adaro, Excel, dan juga ASI yang dimintai para subscriber kami untuk kita ulas secara lebih lengkap ya. Apakah saham-saham ini tuh bakalan terbang atau gimana Pak Firman? Tolong dong untuk di review. Hari ini tanggal 10 Oktober pukul jam 6 pagi ya, kita akan membedah saham requestan kalian ya yang dinanti-nanti. Namun sebelumnya disclaimer Bapak Ibu, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing ya. Jadi seperti itu. Nah, kita akan membedah saham yang paling utama dulu. Ya. Ini adalah saham Goto. Ya. Pak Goto bagaimana hari ini dan bagaimana perkembangannya? Kenapa kok dia sideways? Ya. Itu kenapa sih Pak? Nah, kita sebelum ke stoknya kita ke indeks dulu. Bagaimana indeks hari ini? Wah. Loh, kok wah kenapa Pak? Jadi ada sebuah inflow. Ya. Inflow besar di IHSG kita. Dan ini adalah proses akumulasi. Jadi kenapa kok ini kok bisa hijau Pak Firman mengenai dari volumenya? Karena RSI-nya itu turun atau jenuh jual. Ya, itu di posisi maksimal banget. Makanya ini saham-saham yang besar ya kayak big cap ya dan lain sebagainya itu asing itu masih masuk. Ya. Nanti kita akan bedah benar nggak sih mengenai hal itu. Ini ada kevalidatannya. Jadi semua asing itu masuk biasanya. Ya. Ini memang ini kalau dalam materinya yang biasa kami sampaikan di kelas ya, yang khususnya masuk di kelas kami itu ini adalah prosesnya adalah markdown. Memang sengaja harganya turun kan, tapi mereka masuk. Ya, ini. Nah, IHSG kita itu masih bullish Bapak Ibu semuanya ya, masih kuat kok, masih strong banget ya. Namun satu sisi untuk yang trading ya, ini juga sudah terkonfirmasi. Namun yang untuk swing itu belum. Kalau IHSG kita. Nah, kita akan bedah yang paling rame dulu. Goto gimana Pak? Ini juga sama untuk saham Goto ini ya, dia stok RS-nya dia masih turun dan satu sisi memang sengaja ini diturunkan karena satu sisi ya ada yang masuk. Nah, Goto ini arahnya gimana Pak? Dia masih bullish. Kenapa? Karena dia masih berada di MA 100 ya, dan dia sempat mau terkonfirm di MA 5 dan untuk yang swing ini belum terkonfirmasi ya Bapak Ibu ya. Namun satu sisi untuk kalian mau menggunakan di MA 100 ini menarik ya untuk tujuan kalian investasi ya, seperti itu. Nah, kita akan cek siapa Pak Firman yang kemarin memborong mengenai dari saham Goto ini. Ya, ini ya Bapak Ibu ya. Selama seminggu ini Goto itu nggak gerak kemana-kemana. Kalian pasti akan stres ya. Wah, ini kok nggak ada pergerakan sekali. Ya inilah Bapak Ibu, kalau misalkan Big Fund itu belum mulai beraksi ya. Dan satu sisi untuk di saham Goto ini kemarin nilai transaksinya cuma 92 miliar. Ini sepi. Nah, biasanya Goto itu rame ya ketika berapa Pak Firman ya, di atas 300 miliar lah. Ya, ini. Nah, di saat posisi segini itu ada yang masuk nggak Pak Firman? Pasti banyak. Ya, ini yang masuk kelas kakap semua. Nah, kalau kita dilihat ya, ini kadang yang masuk di saham Goto itu kan biasanya BK, MG. Nah, ini kok ada yang asing ini masuk. BB itu siapa?
Ini masuk sekitar 13,3 juta lot dan dia nggak ada yang jualan sedikit pun. Dan YU ini juga masuk 12,3 juta lot. Ya, dan ini rata-ratanya ya ini yang dimasukkan. Nah, yang jualan itu siapa? Nah, ini ya sudah saya sampaikan ya di kelas maupun ya biasa sering saya sebutkan ya mereka yang sudah borong di harga bawah ya. Ini. Nah, paling besar itu yang jualan ya itu adalah MG peringkat utama. Terus yang peringkat kedua itu ada RX. Nah, ini dia RX ini nggak ada beli tiba-tiba jualan nih. Ya, jadi untuk praktek-praktek seperti itu juga saya ungkap ya di kelas kami. Bagaimana kok bisa tiba-tiba RX ini jualan nggak ada beli. Ya, ini biasalah mereka trader profesional biasanya ya. Nah, ini MG yang paling jualan paling banyak. Kenapa kok MG, Pak Firman? Karena kan satu sisi biasa saya katakan bahwa MG ini itu sudah borong lama. Mereka borong di harga bawah ya, setidaknya TP lah. Karena yang pakai broker MG ini juga manusia ya, bukan malaikat loh. Kenapa Pak Firman? Ya mereka juga punya hawa nafsu ya TP dulu. Cuman mereka lebih terorganisir, lebih termanajemen ya, dan jam terbangnya cukup tinggi ya. Penting nggak Pak Firman dengan adanya MG? Penting. Tanpa adanya MG ya yang dipakai sama bandar kakapnya ya atau block trader ya mungkin saham GoTo ini tuh nggak bakalan rame ya. Jadi satu sisi memang harus ada peran tersebut. Selain retail, market maker juga harus ada ya di pasar. Nah, kayak gitu. Nah, terus kita cek lagi. Ini GoTo ini amankah Pak Firman untuk investasi? Ya, banyak yang menjadi pertanyaan. Aman. Loh, aman gimana Pak Firman? Uang orang ini laporan keuangannya merah toh. Kalau merah itu artinya rugi. Bagi orang yang awam ya. Tapi kalau bagi para pembisnis ya di situ mereka melihat yang tadinya itu ruginya 13,6 triliun dia sudah menjadi 2,6 triliun. Nah, silakan kalian bisa diasumsikan dianalisa masing-masing ya. Yang tadinya rugi 13,6 triliun kini sudah menjadi 2,6 triliun. Ya, kalian harus memperhatikan hal tersebut. Ya. Ini ya, untuk investasi aman untuk dari saham GoTo ini. Proyeknya kapan? Ya nanti dulu. Bandarnya mengakumulasi dulu pelan-pelan, tipis-tipis ya. Sembari mereka itu ya TP. Ya. Ini untuk invest ya. Pak Firman, untuk trading ini bagaimana untuk di saham GoTo ini ya? Untuk scalpingan lah, boleh. Silakan kalian itu bermain di tunggu saja di harga 59, nanti bisa dijual di 60 atau enggak ya di 61. Kalian tiktokan pakai porsi besar di saham GoTo ini ya, untungnya nendang ya Bapak Ibu ya. Ini di saham GoTo ini. Wah, GoTo saat ini tuh geraknya kayak siput. Ya, kalau uang kalian itu kecil, kalau uang kalian itu besar, ya pakainya di saham-saham seperti ini. Kenapa? Dasarnya apa Pak Firman? Ya karena likuiditasnya itu ya sangat tinggi. Dia itu masuk di indeks LQ45. Jadi kalau uangnya yang besar-besar itu ya Bapak Ibu ya, itu kalau trading itu ya sekelasnya di saham-saham LQ45, masuk di IDX 30 ya, termasuk dari saham GoTo ini. In out 1% atau 2% mereka itu kabur ya, seperti itu. Ya, ini mengenai dari saham GoTo ya. Nah, selanjutnya di saham BBRI, ada yang masuk nggak Pak Firman? Bagaimana perkembangan dari saham BBRI ini? Nah, kita cek dulu ya. Kalau kita lihat dari ESG-nya banyak yang masuk. Ya, masuknya kemana sih asing itu? Ya kayaknya di sektor emas-emasan, DKA kayaknya. Ya, beneran kan? Nah, untuk saham BBRI ini asingnya masih keluar, namun satu sisi asing ini net buy sekitar 500 miliar ya. Cuman net sell-nya sekitar 922 miliar. Ini untuk asing. Dan untuk di saham BBRI ini ya, kalau kita cermati
dia memang satu sisi diturunkan, ya, diturunkan dahulu. Kenapa kok diturunkan dahulu Pak Firman ya? Kemarin kan mereka sempat menggoreng ya, naikkan sampai 3,73. Jadi para retail yang tadinya belum masuk itu mereka berbondong-bondong masuk. Nah, mereka setidaknya TP dulu lah, kabur. Biasanya seperti itu. Nah, saham BBRI ini bagaimana untuk investasi Pak Firman? Masih bagus, aman kok, tenang saja, nggak perlu khawatir. Ngapain takut? Loh, kenapa? Karena untuk saham BBRI itu ini masih berada di MA100 dan juga di MA5. Ini sudah terkonfirmasi untuk kalian yang para trader dan juga untuk investasi. Ya. Nah, kelasnya Pak Firman bagaimana? Mereka basicnya ke trading atau investasi. Mereka sudah tak ajari 4 teknik. Mereka trading iya, swing iya, investasi iya. Jadi cuannya di mana-mana. Ya. Nah, itu di kelas kami saya ajarkan semuanya. Nanti untuk mekanisme bagaimana cara masuk ke kelas kami hubungi nomor di bawah ini atau enggak nanti di akhir sesi ya, kita akan kasih tahu untuk mekanismenya. Kembali lagi ke topik. Nah, ini mengenai dari saham BBRI. Untuk kalian yang tujuannya untuk investasi, adapun untuk day trading pada pagi hari ini bakalan digas mengenai dari saham BBRI ini. Ya, tunggu aja di supportnya. Ya, kayak gitu. Nah, alasan kenapa kok saham BBRI itu cocok untuk investasi? Apa sih Pak Firman yang mendasari? Nah, laporan keuangannya itu bagus kok, ngapain takut? Ya. Nilai transaksinya jumbo 1,5 triliun. Jadi kalau misalkan kalian itu uangnya di atas 100 juta, ya tradingnya di saham BBRI. Lebih. Jadi kenapa kok tradingnya di situ Bapak Ibu semuanya? Ya karena kalian porsinya besar. Ya. Ya, cuan 1-3% aja tiap hari cukup kok. Cukup kalau saya pribadi. Ya, karena ngehantamnya porsi besar. Nah, alumni kami itu kalau untuk trading ya di saham-saham yang besar, karena satu sisi harus tahu dulu RDN kalian uangnya ada berapa, harus tahu diri. Jangan masuk di saham asal-asalan. Sayang kan kalau misalkan masuk. Nah, ini. Nah, terus ini saham BBRI turun itu wajar nggak Pak Firman? Wajar. Kenapa? Asing itu sudah borong jauh-jauh hari kok di harga 466. Jadi ya sebagian dia TP dulu. Ya. Ini masih kuat naik nggak Pak Firman? Naik, tenang aja, nggak usah khawatir. Nah, apa jaminan? Dia bagi dividen jumbo kok. Nanti di bulan Januari sampai Maret ini dia bagi dividen. Ngapain takut? Ini ya saatnya untuk kalian masuk atau mulai dicicil di saham BBRI ini. Nah, kira-kira ketika saham BBRI turun ada yang masuk nggak Pak Firman? Wah, banyak. Dia pakai broker AK tuh BBRI selama 7 hari. AK, YP ini masuk. Nah, ini untuk broker AK ini tuh yang dipakai biasanya asing, institusi ya. Tapi yang dibikin untuk membuang barang itu siapa? Ya ZP, KASIA. Jadi mereka itu ya rolling biasanya. Terus ada YO. Ya. Ini mengenai dari saham BBRI ya. Kayak gitu. Nah, untuk cara belinya di saham BBRI strateginya bagaimana Pak Firman untuk jangka panjang? Silahkan kalian bisa beli area 4830 sampai 4930. Ini untuk area buy kalian ya di saham BBRI. Karena ini untuk jangka panjang silahkan bisa dicicil ya kalau dapat di situ. Nanti panennya di harga berapa untuk saham BBRI Pak Firman? Di harga 5.585 ya untuk jangka panjangnya ya, sampai di harga 6.450 di saham BBRI ini. Itu untuk jangka panjang atau menengah ya, seperti itu. Nah, kalau pengen kalian sabar lagi ya kalian bisa TP nanti di harga 7.000 sampai 10.000 ya tuh. Nah, kalau kenaikan dari saham BBRI ini signifikan nggak sih Pak Firman? Pasti signifikan, tenang aja, nggak usah khawatir ya, kayak gitu. Nah, untuk day trading bagaimana Pak Firman? Ini sudah terkonfirmasi untuk trading. Ya, kalian bisa tunggu dulu ya di area
4.900 sampai di area 4.920 di area situ. Namun untuk target sell-nya nanti kalian bisa jualan ya di harga 4.050 serta di harga 4.070-an ya, 75 di sini di area sini untuk trading buy di saham BBRI ini. Nah, saham BBRI itu cocok untuk 4 teknik, scalping bisa, swing bisa, trading bisa, dan juga invest pasti bisa. Kalau untuk scalping nunggu momentum ada inflow. Ketika diturunkan, jebret, nanti kan akan masuk tuh. Ya, ketika dia sudah dimakan, mulai makan tipis-tipis, kalian bisa untuk masuk. Dan untuk saham BBRI itu untuk yang trading porsi besar, ya, untuk scalping yang porsi besar. Ya, itu enak nendang. Kebetulan saya pribadi ya juga kalau untuk scalping sendiri ya di saham-saham seperti ini. Ini enggak ajaan untuk kalian ya untuk jual atau beli. Ya, seperti itu. Ini untuk dari saham BBRI. Nah, untuk selanjutnya saham apa lagi ya? BBCA. Bagaimana mengenai dari saham BBCA? Ya, kalau kita lihat trennya untuk dari saham BBCA ini dia masih bullish dan ini valuasi masih murah ya. Kalau kita lihat dari stok RSE-nya, BBCA ini sudah jenuh jual. Ya, ini ada potensi saham BBCA itu bakalan naik. Trading ini sudah terkonfirmasi untuk swing di MA20 itu belum sih kalau menurut saya. Ya, saya nggak masuk seperti itu. Jadi kalian bisa dimanfaatkan untuk day trading dan juga untuk investasi masuk di saham BBCA ini. Dasarnya apa Pak Firman? Karena untuk saham BBCA ini satu, asingnya ini masih masuk, inflow-nya besar. Ya. Inflow-nya besar di saham BBCA ini. Jadi untuk kalian yang porsinya besar-besar nih, ya, tradingnya di saham-saham seperti ini, jangan main di saham-saham yang nggak jelas. Ya. Kalian bisa dijadikan target nanti, ya, kayak gitu. Untuk investasi bagaimana Pak Firman? Wah, bagus lagi, swing juga bagus. Ya, dasarnya apa? Dasarnya ini, lu ngapain takut? Laporan keuangannya untung meningkat terus kok. Plus bagi dividen, earning per share-nya atau EPS-nya itu juga naik signifikan. Ya, P/E ratio-nya juga oke lah, udah digas, dan yang menjadi prioritas utama untuk saham BBCA ini masuk di indeks LQ45, ID20 juga masuk. Nah, mayoritas untuk saham-saham sekelas BBCA, BBRI dan lain sebagainya itu saya jadikan untuk produk investasi atau untuk akun investasi saya. Ya, tuh. Kita mendapatkan yang namanya dividen secara rutin kok, tenang aja, nggak usah khawatir. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Ini mengenai dari saham BBCA. Nah, untuk BBCA ini siapa yang masuk kemarin Pak Firman? Ya sudah jelas toh. AK sama BB, CB, CC. Mereka itu adalah asing, yang masuk itu asing. Sap. Ya, masuknya nggak kira-kira. Ya sekitar 318.000 lot. Ya dalam 1 minggu, dan satu sisi yang jualan ya biasa ya, ada KZ, RX, DX. Nah, ini yang penghuni di saham BBCA ya Bapak Ibu ya. Ini. Nah, sekarang ke strateginya. Bagaimana strateginya? Ini untuk yang trading ini sudah terkonfirmasi. Silakan kalian bisa masuk ya di area 10.000 sampai di harga 10.400. Targetnya ada di berapa Pak Ahmad? Di 10.500-an sampai di harga 10.627. Ya, itu kalau kalian untuk trading. Nah, stop loss nggak Pak Firman? 1-3%. Ini untuk saham sekelas BBCA ini untuk trading yang pakai limit, margin. Ini kalian bisa manfaatkan hal tersebut. Kalau kalian itu punya aset 100 juta, trading itu kalian bisa dapat 300 juta. Tapi itu jangan dilakukan bagi para pemula ya. Itu bagi yang profesional aja. Kalau yang masuk di kelas kami, ya monggo silahkan, nggak apa-apa, karena mereka sudah saya ajarkan mengenai apa itu pakai limit, ya apa itu compounding interest. Tapi kalau yang lain yang masih awam, cuman lihat-lihat channel ini aja, jangan saya sarankan. Ya pakai dana pokok saja. Terus untuk investasi sudah aman, karena yang saya katakan tadi bahwa BBCA ini trennya masih bullish. Ya, ini silakan kalian nanti sesuaikan kepada passion kalian masing-masing ya. Jadi seperti itu. Pak Firman, untuk nabung di harga berapa? Beli aja, beli. Ya, ini sudah jenuh jual.
Jadi saatnya untuk kalian cicil. Ya, kayak gitu. Ini untuk dari saham BBCA. Selanjutnya BMRI dong Pak Firman. Baik, BMRI. BMRI juga sama, sektor perbankan lagi buris. Ya, ini hanya penurunan ya di markdown lah. Ya, memang kalau asing dia pengen masuk, mereka nurunkan barang dulu, terus mereka tampung. Ya, nanti setelah itu nanti ya digoreng lagi ke atas, ya nanti media massa memberitakan positif, mereka keluar. Udah itu aja, ngapain takut. Nah, terus untuk di saham BBCA ini bagaimana untuk trading Pak Firman? Nah, ini sudah terkonfirmasi ya. Kalian bisa tunggu dulu tuh di harga 6.000. Nanti sampai di harga 7.000 area buy kalian di area situ. Namun ketika diskon silakan bisa manfaatkan untuk stop lossnya yang day trading di harga 6.700-an. Ya, untuk investasi bagaimana? Ini area buy kalian itu di sini. Pokoknya dicicil sampai di harga 6.056. Ya. Ini area untuk cicil kalian atau untuk investasi nabung lah. Jual nggak Pak Firman? Jual lah. Kalau kalian nggak sabar ya mungkin bisa jualan di harga 7.500-an. Kalau nggak sabar lagi ya bisa jualan di harga 10.000 sampai ke ya 15.000. Ya, ini mengenai dari saham BMRI. Kira-kira asingnya di saham BMRI bagaimana Pak Firman? Ya ini ya untuk asing sendiri itu ya jualnya tipis, nggak begitu signifikan. Nah, kenapa kok mereka jualan Pak Firman? Loh ini loh, mereka sudah masuk jauh-jauh hari ya wajar lah di ATP dulu. Ya, ini terus apalagi laporan keuangannya dia meningkat, earning per share-nya juga naiknya signifikan ya, ini paling tertinggi ya kayaknya ya. Dari beberapa dari beberapa bank yang lain ya. BMRI 422, BBRI 29, BBCA. Oh, BMRI ya yang banyak nih. Ya, ini jadi kabar baik untuk kalian yang tujuannya adalah investasi. Karena bagi dividennya itu ya jumbo. PI rasionya juga masih murah ya. Jadi ini masih bisa untuk digeber atau dinaikkan ke atas. Nah, siapa yang memanfaatkan momentum tersebut Pak Firman yang masuk dari saham BMRI? Siapa lagi kalau bukan JP Morgan? Ini JP Morgan masuk, terus YU juga masuk, ini ya penghuni dari saham BMRI ya. Jadi kalau kalian itu biasa untuk trading nanti kalian sudah kenal, nanti yang mainkan siapa, yang keluar siapa itu kalian sudah kenal ya. Nanti kalian ketika ada isu apa itu ya cek aja datanya. Ya. Berita itu ditargetkan untuk investor pemula atau retail. Ya, targetkan. Kenapa? Untuk memotivasi daya beli. Karena mereka belinya itu nggak pakai data, emosional aja. Di kelas kami sudah saya ajarkan ya hal tersebut. Nah, mereka buang barang pakai apa sih Pak Firman? Pakai AK, JP dan juga Audi. Di situ mereka itu jualan ya Bapak Ibu ya. Ini dari saham BMRI. Nah, ini untuk strategi dari saham BMRI seperti itu tadi ya, kayak gitu. Untuk trading, swing, invest cocok untuk semuanya ya, untuk di saham BMRI. Nah, ini khususnya yang porsinya besar-besar di atas 100 juta ya kalau trading ya di saham ini. Gitu. Selanjutnya saudaranya Pak Firman, BBNI bagaimana? Apakah dia bakalan terbang? Ya, dia masih bullish. Jadi masih kuat untuk naik lagi. Dan satu sisi untuk BBNI ini juga sudah konfirmasi untuk area trading kalian. Kalian bisa manfaatkan tuh untuk BBNI. Nah, BBNI kalau kita lihat dari stok RSE-nya dia itu sudah jenuh jual. Ya, jadi silahkan untuk kalian yang sukanya trading pada hari ini tunggu dulu di harga 5.300 atau enggak di AK. Semoga enggak langsung dinaikkan ya. Nah, untuk kalian yang investasi kalian bisa untuk beli ya di area 5.330 sampai di harga 5.089. Dicicil aja.
Dan di sini ada gap ya di saham BBRI ini yang belum tertutup di harga 5.700 sampai di harga 5.753. Ini saatnya kalian untuk memborong. Dan untuk gap up-nya ini juga belum tertutup di harga 5.400 sampai di harga 5.445. Ya, menarik nih hari ini ya. Silahkan kalian bisa disimak nanti yang kenceng siapa. Ya, kayak gitu. Terus kalau kita lihat untuk saham BMRI ini, BBNI, earning persennya kok gede ya. 853, PI rasionya ini masih ada potensi untuk digas lagi. Ya, coba kita cek asingnya. Asingnya masuk di sini ternyata. Nah, ini kalian bisa perlu disimak ya di saham BBN ini juga menarik ya. Asingnya sudah mulai masuk di area 5.025-an. Nah, ini kalian bisa dimanfaatkan untuk dari saham BBN ini. Pelakunya siapa sih Pak Firman untuk BBN ini? Nah, kalau kita simak ya, itu ada KZYUCC. Dan satu sisi untuk saham BBN ini selama seminggu belakangan ini ya ini pelakunya investor kakap. Ya, investor kakap itu kalau trading ya di saham BBNI ya, nggak di saham-saham yang gorengan. Kalau saham-saham gorengan yang ngegoreng ya paling influencer ya, guru saham dan juga para block trader ya itu. Nah, tapi kalau untuk sekelas BBN ini yang ngegoreng ya fund manager. Titik. Ya. Silakan kalian bisa ini ya, sesuaikan trading plan kalian dan juga passion kalian. Kalian ini arahnya mau mana nih, trading, swing atau invest. Kalian harus tentukan itu semuanya. Nah, selanjutnya di saham Bukalapak. Buka ini bagaimana? Waduh. Ya. Ini jadi kemarin itu digas Bapak Ibu ya. Dan ini juga semalam kemarin itu kita bedah juga ya di kelas kami mengenai saham Bukalapak ini ya. Jadi begitulah ketika mereka itu masuk ya, sahamnya dinaikkan, habis itu ya dikeprek. Jadi orang-orang yang akhirnya itu banyak orang-orang yang nyangkut di situ. Karena banyak sekali investor pemula ya, yang mereka itu belinya atas dasar ikut-ikutan, banyak sekali. Ya, makanya kami itu dituntut untuk bikin kelas ya, untuk meminimalisir keuangan mereka. Ya, setidaknya perlu pendampingan sama Pak Firman. Ya, nah itu saya sediakan tuh di situ kalau kalian pengen gabung. Ini mengenai dari saham Bukalapak. Pak, Bukalapak ini baiknya cocoknya untuk apa? Untuk trading aja. Walaupun satu sisi untuk Bukalapak ini di MA5-nya sudah kejebol, MA 100-nya juga kejebol, MA 20-nya juga kejebol. Nah, cuman ini ranknya ini di antara ini sudah begitu banyak. Saran saya untuk scalpingan aja. Kalau scalping itu memanfaatkan momentum untuk saat ini ya. Jadi untuk investasi dan untuk swing itu jangan dulu karena sudah digoreng naik ke atas. Nah, kalian bisa bermain untuk di saham Bukalapak ini ya. Tunggu dulu di 136 sampai di harga 135. Beli area situ, nanti jualan di area 140 sampai di harga 141. Ini sudah digoreng Bapak Ibu. Nah, Bukalapak ini bagaimana kinerja keuangannya dan asingnya seperti apa? Ya, asingnya keluar lah. Ya, di sini kemarin itu saham Bukalapak ya memang rame ya, satu sisi ya dia digas, dinaikkan ke atas ya. Terus ya bagaimana? Turunkan kembali. Laporan keuangannya Pak Firman, Bukalapak ini masih rugi ya Bapak Ibu ya, ini masih rugi dan PI rasionya minus. Ya, itu kemarin itu ya gebrakan saja biasa para fund manager itu ngegoreng. Nah, yang dibuat untuk ngegoreng itu apa sih Pak Firman? Ya ini CP, PD, CP, YJ ya. Ini yang mengakumulasi di saham Bukalapak ini. Kalian bisa dicek ya CP itu siapa. Namun satu sisi ketika Bukalapak ini itu digoreng, yang buang barang ya sekelas kayak YP, BK itu mereka out semua di saham Bukalapak ini. Ya, seperti itu.
Untuk selanjutnya Bumi Pak Firman, ini juga banyak sekali ya yang request dari saham Bumi. Kita cek dulu yuk. Bumi dia masih bullish dan dia masih kuat ya untuk naik, dan dia masih di atas MA20. Jadi untuk swing sama invest ini di saham Bumi ini menarik. Untuk trading ini ya bisa dimanfaatkan time frame yang untuk scalpingan lah ya, untuk scalpingan. Nah, kalau kita lihat dari stok RSI-nya untuk dari saham Bumi itu sudah jenuh jual ya. Untuk swing kalian bisa tunggu dulu di harga 121, dan untuk invest silahkan kalian bisa dicicil ya di saham Bumi ini. Ya, tapi hati-hati, perlu waspada karena untuk saham Bumi itu kalau nggarap ya sekali aja ya momentumnya. Nah, setelah itu biasanya distribusi lama kayak gitu. Hati-hati ya Bapak Ibu ya untuk di saham Bumi ini. Nah, kalau kita cek asingnya bagaimana Pak untuk di saham Bumi? Kayaknya jualan ya. Ini jualan. Kenapa kok mereka jualan Pak Firman loh? Mereka sudah masuk di area sini Bapak Ibu. Dan ini juga pernah saya sepil bahwa saham Bumi itu bakalan ke 120-an. Ya, di harganya Pak Salim. Bumi ini masuk di indeks saham syariah Indonesia dan kemarin nilai transaksinya 222 miliar. Nah, kalau satu sisi untuk karakter dari saham Bumi ini ya nggak begitu signifikan kenaikannya. Ya, jadi untuk kalian yang dagangnya itu besar, kalau untuk scalpingan, untuk day trading ya kalian bisa bermain di saham Bumi ini. Ya, ini slowly, ya kayak gitu. Karena porsinya jumbo. Ini dari saham Bumi. Nah, scalpingannya di mana sih Pak Firman untuk dari saham Bumi ya? Di area sini aja 126 sampai di 125. Nanti untuk sellnya di harga 128 sampai di harga 129. Silahkan bisa dimanfaatkan momentum hal tersebut. Untuk investasi ya nantilah. Investasi kalian bisa pungut atau masuk di harga 128 ya sampai di area 93. Ini untuk area investasi kalian. Jadi turunnya ketika turun ya kalian masuk ya konsisten karena istilahnya untuk nabung ya kayak gitu untuk dari saham Bumi. Selanjutnya Telkom bagaimana Pak Firman? Telkom ini kita cek dulu ya asingnya sudah masuk belum. Nah ini yang saya katakan tadi ya bahwa IHSG kita itu volumenya besar ya. Kenapa ya? Ini asingnya itu masuk di saham Telkom, terus MDKA ini masuk jumbo ya, ini di saham Telkom. Nah ini ya aslinya masuk. Nah untuk Telkom sendiri untuk investasi bagaimana Pak Firman? Nah, kita lihat dulu laporan keuangannya makin meningkat, earning per share-nya juga meningkat. Nah saham Telkom ini kami jadikan untuk investasi ya, investasi. Kenapa Pak Firman? Ya karena PE rasionya masih murah dan dia bagi dividen, ngapain kita takut untuk kita jualan? Ya, ini. Nah, Telkom ini bisa dijadikan untuk day trading nggak Pak Firman? Bisa semuanya. Ini yang trading yang porsinya besar-besar, dananya besar-besar. Kalau trading itu ya di saham-saham sekelas Telkom. Ya, kayak gitu. Nah, saham Telkom ini bagaimana arahnya? Ya. Ya, Telkom ini untuk trading ini sudah terkonfirmasi. Untuk investasi tunggu dulu dia jebol di area 3000-an lah. Jebol di area 3000-an, posisi itu nggak mau turun lagi, maka kalian bisa untuk serok jumlah banyak. Dan setelah itu nanti kalian bisa jualan tuh kalau nggak sabar ya di harga 3200 serta di harga 3278 ya, serta nanti kalian bisa jualan di harga 4240. Untuk investasi di saham Telkom ini kalian bisa capai ya 100%-an lah ya. Jadi kurun waktu yang enggak ada 2 tahun ya, enggak ada 2 tahun mungkin ya begitu. Dividendnya jumbo kok. Untuk trading ya no problem, masih kuat kok di saham Telkom ini ini. Nah Telkom ini yang masuk itu siapa sih Pak Firman? Ya inilah ya penghuni dari saham Telkom ini, siapa lagi kalau bukan JP Morgan.
Asing semua yang masuk, AK masuk ya. Ketika Telkom ini kemarin di markdown, ya mereka masuk selem. Nah, proyeknya nanti karena mereka ini masuknya porsinya besar Bapak Ibu ya di saham Telkom ini. Jadi beda karakter, beda teknik ya. Kelola uang kecil sama kelola uang besar. Jadi kalau yang kelola uang besar itu mainnya di saham-saham Telkom. Jadi nggak bermain di saham-saham yang kecil. Ya, ini di saham Telkom. Karena apa? Dasarnya apa? Volumenya cukup tinggi. Nah, jadi untuk yang trader profesional yang di Indonesia ya, itu kalau trading ya di saham-saham sekelas Telkom. Jadi 1-3% buang, 1-3% buang. Investasi iya, semua iya. Nah, di saham-saham seperti ini. Ya, kayak gitu. Terus untuk selanjutnya aman. Bagaimana aman Pak Firman? Aman ini baiknya untuk trading saja, untuk investasi nggak recommended, swing nggak recommended. Trading aja Bapak Ibu ya. Kenapa? Dasarnya apa kok? Kenapa kok untuk trading? Jadi ini dasarnya. Nah, PI rasionya sudah begitu banyak ya, dan kalian kalau trading di saham aman ini ya trading sama dewa. Ya. Ini. Jadi ini sudah digas. Ini waktunya untuk diturunkan ya di saham aman ini. Ya, kayak gitu. Karena ini momentumnya ya sudah naik kenceng. Ini sudah siklusnya downtrend. Ya, kayak gitu. Nah, aman ini pelakunya siapa? Ya ini ya. CC, AK, BK, CP ya yang masuk tipis-tipis. Namun yang untuk net sell-nya yang paling banyak itu ya AK. Ini BK, mereka ya jualannya porsinya banyak di saham aman ini. Saran saya untuk aman ini baiknya untuk trading saja. Kalian tunggu di harga 8.700-an, nanti jual di harga 9.000-an. Jadi nggak usah dikejar, ini volumenya kecil kok, jadi agak nyantai dikit ya di saham aman ini. Nah, asingnya bagaimana Pak Firman di saham aman ini ya? Kita bisa cek juga kok. Asingnya dia nggak begitu signifikan masuknya, dan mereka sudah masuk ini ya jauh-jauh hari, dan dia TP ini baru pada TP di saham aman ini. Nah, untuk selanjutnya setelah aman ada saham Adaro. Kita cek dulu Adaro bagaimana posisinya. Kayaknya inflow-nya besar nih di saham Adaro ini ya. Kita cek ya, betul, ini sudah jauh-jauh hari ya. Saham Adaro digoreng naik ke atas, asingnya keluar. Itu Adaro nilai transaksinya ya stabil. Jadi setiap hari ya bungkus 200 miliar, bungkus lagi itu. Adaro ini masih uptrend ya Bapak Ibu ya, karena nanti Adaro ini juga akan punya hajat di bulan Januari ya Bapak Ibu ya. Dan saham Adaro ini sudah terkonfirm di MA 100 dan juga MA 20. Jadi kalian bisa dipertimbangkan ya untuk masuk, dan untuk trading juga ini sudah terkonfirmasi ya. Kalian bisa main aja di harga 3.800, nanti jual di harga 3.947. Area untuk investasi kalian tunggu dulu di area 3.250 sampai di area 3.572. Kalau investasi kalian nyicil. Kalau untuk swing sama untuk trading jangan nyicil ya Bapak Ibu ya. Jangan. Ini ya, ini sudah terkonfirmasi, silahkan kalian bisa untuk swing sama untuk invest. Nah, kita cek dulu, Adaro ini juga salah satu saham investasi. Kenapa? Karena earning per share-nya itu meningkat. Yang tadinya 51 perak naik menjadi 591 per satu lembarnya. Menarik ya untuk kita beli ya. Nih, dan dia bagi dividen secara konsisten. PI rasionya ini bisa digas nih. Masih murah. Price equity ratio wah 3 kali 6. PBV-nya 0,9. Nah, ada yang tanya, Pak Firman, kalau sekelas Adaro itu kalau digoreng sampai ke berapa? Ke harga 4.275. Bisa lebih nggak Pak Firman 5.000? Sangat bisa dan pasti bisa. Siapa sih Pak Firman yang menaikkan saham Adaro ini? Ya ini pelakunya di saham Adaro. Nah, jadi yang
main di saham Adaro ini mayoritas asing. Ada AK, CC, YP, LG, BK. Ini peran di saham Adaro. Jadi kalau sahamnya Pak Garibaldin Thohir itu yang garap ya fund manager asing ya, kayak gitu. Nah, untuk stok RS-nya bagaimana? Ini sudah jenuh, sorry. Ya, dia masih kuat ya untuk naik di saham Adaro ini. Ya, ini kalian bisa disimak untuk pagi hari ini ya di saham Adaro ini ya. Seperti itu. Setelah saham Adaro, Excel Pak Firman. Excel ini bagaimana? Cek yuk trennya. Wah, ini kalian untuk trading aja di saham Excel ya. Trading, swing ini sudah masuk, untuk investasi juga masuk. Tapi untuk investasi menarik sih ini untuk saham Excel ini, kalian bisa dicermati ya. Nah, apakah asing masuk? Ini volumenya kok mantep ya. Oh, pantesan asingnya masuk ya Bapak Ibu ya. Ini Excel ini ada apa ini? Ada apa? Ini bisa naik sampai ini enggak? 2500. Oh, pasti bisa kok untuk yang investasi ya. Nih, silakan kalian yang untuk swing sama untuk day trading ditunggu di harga 2280 sampai di area 2257. Ini perlu jadikan watchlist pada hari ini di saham Excel ini. Targetnya ada di harga 2340 sampai di harga 2310 di saham Excel ini ya. Nah, gitu. Setelah Excel, ASI. Saya itu suka ya di akhir tahun karena mayoritas saham itu masih trennya bullish. Tapi di situ yang namanya pesta itu ada masa usainya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu perlu cermati ya mengenai hal tersebut. Ini kayak big cap itu pada naik kalau mau akhir tahun. Ya, ini sudah memberikan positif. Nah, untuk saham ASI ini bagaimana? Ini sudah terkonfirm. Dia untuk swing, invest ini menarik. Sorry, untuk investasi ini sudah mulai menarik ya. Dan untuk swing itu belum. Namun satu sisi kalian kalau mau spekulasi buy di harga 4990 ya. Nanti untuk target sell-nya di harga 5200-an serta di harga 5300. ASI ini kalian bisa diserok di area 5043 sampai di area 4800-an. Itu untuk investasi. Targetnya untuk saham ASI ini lebih lah. Ya, lebih ya. Kalau untuk investasi kalian nanti bisa jualan di harga 9000-an. Ya. Ini dari saham ASI ini. Kita cek dulu laporan keuangannya dari saham ASI ini bagaimana. Keempat ini sudah publish belum sih? Belum ya. Nah, untuk saham ASI ini earning per share-nya cukup meningkat signifikan. Ya. Ini yang tadinya 300 naik menjadi 634. PI rasionya masih bisa untuk digoreng naik ke atas ya. Dan satu sisi untuk asingnya wah, sudah persiapan ternyata. Silakan ini bisa di-keep ya di saham ASI ini. Dan kemarin itu nilai transaksinya cuma 171 miliar. Dan satu sisi untuk sekelas dari saham ASI ini masih sepi, jadi belum saatnya untuk digoreng. Jadi mereka lagi dibungut pelan-pelan ya di saham ASI ini. Pemain di saham ASI ini itu siapa sih Pak Firman? Siapa lagi kalau bukan CP, BK, YO. Jadi BK ini ya mayoritas ya tradingnya di saham-saham ya sekelas kayak ASI ini. Ya. Jadi untuk ASI sendiri itu bisa kalian lakukan untuk scalping. Bisa, tapi porsinya besar ya Bapak Ibu ya. Ketika ada momentum inflow besar kalian bisa masuk. Day trading juga masuk, to invest ya juga masuk di saham ASI ini ya. Seperti itu. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu untuk review saham pagi hari ini. Dan bagi kalian yang pengen masuk di kelas kami seperti ini ya cara masuknya kayak gitu. Dan mohon maaf untuk Bapak Ibu semuanya yang kepengen masuk di kelas kami sejak beberapa tahun yang lalu ya. Mohon maaf kita baru bikin grup sekitar
beberapa bulan yang lalu. Kenapa? Karena kami juga harus memikirkan apa sih manfaat kalian ketika masuk di kelas kami itu. Setelah kita sudah memikirkan itu semua, kita langsung bikin grup, dan ini hasil kinerja kami di bulan kemarin. Kita rekomendasi total ada 30 stok yang terdiri dari profitnya ada profitnya 19, holdnya 1, stop lossnya itu 10. Jadi win rate-nya agak tipis sekitar 63% ya. Karena kemarin itu masih banyak libur dan lain sebagainya, tapi yang terpenting itu bisa jalan secara konsisten. Lalu seperti apa Pak Asman untuk cara gabungnya? Trading saham ini diklik, Bapak Ibu, diklik saja ini, diklik, nanti kalian akan masuk di menu seperti ini. Setelah itu nanti kalian tinggal pencet tombol gabung. Setelah kalian pencet tombol gabung, nanti pilih yang rekomendasi cuan besok. Kalau enggak rekomendasi pasti cuan, pilih di antara itu. Kenapa Pak Asman? Karena kalian akan dapatkan rekomendasi saham yang pasti cuan untuk besok sekitar 1-8 emiten untuk setiap harinya. Dan untuk target profit kami adalah 1-3%, dan ada bonus stop lossnya 1-3%. Level terakhir kopi sampai level 1 itu adalah level untuk hiburan ya, atau kalian akan dapatkan sebuah notifikasi video terupdate dari kami ya, nanti kalian akan dapatkan notifikasi hal ini ya, kayak gitu. Nah, untuk kalian yang gaptek ya Pak Firman ya, tenang saja, nggak usah khawatir Bapak Ibu, hubungi nomor yang ada di bawah ini atau klik link di bawah ini ya, bit.ly kelas Pak Firman ini, diklik aja. Nanti kalian akan masuk di menu seperti ini. Setelah itu nanti kalian akan masuk di menu yang seperti ini ya. Ini ada beberapa pilihan kelas yang silahkan kalian bisa diambil sesuai kebutuhan kalian dan juga sesuai dengan dana kalian. Dan di sini ada beberapa kelas level yang kita bikin ya Bapak Ibu atas dasar jumlah permintaan. Karena permintaan klien itu masing banyak sekali. Nah, ini kita ada promo kelas Akademi Trading Saham bulan November angkatan yang ke-13 ya. Untuk yang angkatan yang bulan Oktober sudah berjalan ya Bapak Ibu ya. Jadi kita ada November. Silakan bisa masuk, itu ada sisa 7 slot ya. Silakan bisa masuk. Itu kita masih promo cuma 500.000 orang dan kita hanya tampung 10 orang saja. Kita akan adakan 8 kali pertemuan setiap hari Rabu dan juga Jumat pukul jam 19:30 waktu Indonesia Barat. Pak Firman, saya kerja nggak bisa ini masuk. Nggak apa-apa, nggak usah khawatir, kalian akan dapatkan rekamannya, tenang aja ya, kayak gitu. Nah, cuman nggak ada rekomendasi sahamnya ya, itu. Nah, terus ada yang level 1, 2, 3 dan juga 4. Itu apa sih Pak Firman? Jadi kalian nggak ikut di materi, namun dapat rekomendasi saja dari tim kami. Nanti kalian akan dapatkan hal itu, rekomendasi saham yang bakalan terbang untuk besok. Nah, level 1, 2, 3 itu apa maksudnya? Ini tiap level itu berbeda-beda. Jadi semakin tinggi valuasinya maka keuntungan rekomendasi sahamnya itu paling banyak. Nah, adapun untuk yang level 4 ini yang per tahun ya, cuman setahun aja. Kalau ini yang per bulan. Pak, untuk tes-tes aja dong, kayak gitu. Boleh, silakan. Ya, tapi nggak ada materinya atau triknya ya, seperti itu. Tuh. Nah, terus kita juga ada yang kelas VVIP atau kelas awal investor pemula ya. Jadi kalian akan mendapatkan materi secara online atau kelas online bareng dengan saya, terus dapat rekomendasi saham ya dari kami selama 3 bulan. Itu. Nah, terus yang kelas medium investor pemula itu apa? Jadi kalian akan dapatkan materi secara online dengan saya, terus rekomendasi selama 1 tahun. 1 tahun ya. Terus live trabar atau trading bareng dengan saya pagi hari ya selama 3 bulan. Adapun untuk pasti cuan kelas pro investor pemula VVIP, kalian akan mendapatkan materi secara online dan juga live trabar unlimited. Jadi live trading bareng dengan saya itu unlimited. Unlimited itu apa? Sampai benar-benar kalian itu bisa cuan secara konsisten. Dan nanti outputnya itu adalah nanti kalian bisa trading mandiri. Ya, kayak gitu. Nah, terus kami juga ada yang kelas offline. Ada juga ya offline kelas privat ke tempat kalian ya 10 segitu. Jadi materinya offline, live trading bareng setiap pagi dan juga unlimited sampai benar-benar Bapak Ibu itu bisa investasi di pasar modal dengan benar. Ya, kayak gitu. Kita dampingi. Nah, ini untuk kalian yang rumahnya dari Surabaya, Jogja, terus dari Jakarta,
Ya, Pak, saya pinginnya secara offline ketemu langsung dengan Pak Firman. Saya pengen praktek langsung secara offline. Ya, kayak gitu. Bisa semuanya. Tuh, silakan bisa dipilih di situ. Nah, terus kita juga ada yang kelas privat khusus offline ke tempat kalian. Ya, setelah ini ya, kalian dari luar negeri, ya, boleh ambil ke situ. Nanti kita ke sana bisa kok. Tenang aja, nggak usah khawatir. Kita juga ada di situ. Ya. Nah, apa yang kita dapatkan? Benefitnya apa? Kalian akan dapatkan materi secara offline, terus live trading bareng tiap hari unlimited. Unlimited itu apa? Sampai benar-benar Bapak itu menguasai tool-tool, terus bagaimana cara mengidentifikasi bandar masuk, bagaimana harus tahu bid over, technical realisme, semua saya ajari semuanya. Ya. Dan juga bagaimana cara situ kembangin aset yang tadinya aset kalian itu mungkin 1 miliar, 20 miliar atau 100 miliar. Ya, Pak Firman, ini biar gede itu bagaimana caranya? Ada triknya semuanya di pasar saham. Itu efisien dan juga tingkat risikonya itu bisa diukur. Kalau kalian bisnis modal segitu, offline lah, risikonya tinggi. Ya, kayak gitu. Nah, ini di pasar saham ini ya sangat efisien gitu. Nah, mohon maaf Bapak Ibu, kelas ini tuh bagi orang yang mampu dalam artian ya bisa masuk di kelas ini atau bisa membeli produk ini. Daripada kalian itu rugi puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran, atau dalam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun nggak pernah untung di saham. Pak, saya pinginnya itu riset sendiri, motodidak yang gratisan aja. Nggak apa-apa, silahkan. Coba kalian bisa dihitung saja. Kalian latihan itu berapa jumlah lossnya, hitung saja. Ya, karena apa? Karena kalian riset sendiri. Nah, kalau ini itu kalian riset, dampingi saya dan juga saya evaluasi sampai sampai benar-benar kalian itu bisa cuan secara konsisten. Ya. Ingat ya, ini bagi para pemula dan yang pengen. Nggak pengen nggak apa-apa. Kenapa? Karena kami nggak ngejar jumlah peserta banyak. Ya, yang promo aja kayak running trade berebut ya kayak gitu. Silakan ya, itu bisa masuk tuh. Masih ada 7 slot yang akademi. Yang lainnya masih ada. Tenang aja. Seperti itu dari kami, terima kasih, semoga bisa cuan ya pagi hari ini dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.